Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Berendu bersama saya Afriko Zuhri. Dan tentunya pada sore hari ini kita masih membahas satu tema, yakni waspada serangan cyber jelang pemilu. Dan tentunya tadi di segmen sebelumnya sudah banyak sekali bagaimana potensi dari cyber ini yang menjelang dari pemilu yang sudah semakin meningkat. Dan mungkin kalau berkaitan dengan cyber juga, nah kita tidak lama lagi akan memasuki pesta demokrasi. Nah untuk pemilu ini sendiri, sebetulnya dari cyber ini apakah akan terjadi kendala untuk keberlangsungan atau bagaimana kelancaran dari pemilu nanti ke depan? Mungkin dari Ibu sendiri. Ya, kalau dari pemilu ya, kita melihat bahwa memang betul digitalisasi arahnya sekarang gitu. Cuman kita juga tahu bahwa masih semi ya, misalnya kalau penghitungan itu kan masih manual gitu. Tetapi kalau susupan dari media-media digital, aplikasi, maksud saya sistem informasi yang dimiliki oleh KPU sebagai penyelenggara itu yang perlu kita ini ya, sebagai penyelenggara pemilu itu yang menjaga keamanan dari serangan-serangan cyber gitu. Kalau kita berpatokan kepada penggunaan media-media digital yang dilakukan arahnya kepada pemilihan pilkada serentak 2024, artinya tidak hanya kepada pemberlakuan sistem aplikasinya saja, tetapi juga kepada pengetahuan masyarakat untuk itu, ya, untuk mensukseskan pemilu itu. Jadi tidak pada penyelenggara saja, tetapi kita sebagai peserta pemilu itu juga mesti punya pengetahuan gitu untuk bisa mensukseskan pemilu itu gitu. Karena kan kita lihat masyarakat ini kan secara demografis itu tidak sama, ya, tidak sama, artinya secara pendidikan berbeda, usia tentu saja usia pemilih, tetapi kan pengetahuan dia, kemudian keterampilan, kompetensi dia untuk menggunakan media-media digital ini kan juga berbeda gitu. Nah, disinilah perlunya penyelenggara pemilu itu juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat gitu. Tapi khusus pada penyelenggara pemilu KPU itu menggunakan sistem seperti ini pasti ada sesuatu yang berubah gitu ya. Misal dengan penggunaan sistem aplikasi memang dianggap mempermudah, tetapi tentu saja ada efek atau dampak-dampak yang mungkin saja menjadi tantangan penyelenggara itu sendiri gitu. Maka dari itu kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu KPU, kemudian Bawaslu sebagai pengawas yang juga memiliki fungsi untuk mengawasi pemilu dan melibatkan masyarakat secara partisipatif. Saya kira itu juga bisa dilakukan gitu. Dan saya yakin saat ini juga sedang menuju proses itu, kolaborasi. Bukan hanya sebagai penyelenggara pemilu dengan Bawaslu, tetapi dengan masyarakat umum juga perlu dirangkul seperti itu, bahwa ini adalah pesta kita bersama. Ya, artinya untuk personal maupun itu dengan penyelenggara gitu ya, harus memang berkolaborasi gitu ya, untuk benar untuk keberhasilan dari pemilu atau pesta demokrasi ini ke depan. Nah, kalau dari Bang Malo sendiri, bagaimana Bang melihat dengan adanya cyber ini, apakah akan menjadi kendala yang cukup besar nanti ketika kita melakukan pemilu di 2024? Kalau pemilu kan belum berubah, mungkin dari zaman pesta demokrasi dari tahun setelah Orde Baru yang dipilih langsung oleh masyarakat, pemilu tetap kepada pencoblosan, bukan pemilu coblos dari HP, itu namanya CAT, ya kan? Cuman hanya kebohongan-kebohongan maupun yang merusak balik lagi negara kesatuan Republik Indonesia itu yang menjadi pedoman kami, pokok dan khusus kami untuk kami melakukan aksi-aksi seperti kami take down, seperti kami memblok, seperti kami akan melakukan tindakan hukum terhadap yang bersangkutan maupun pengguna media sosial tersebut. Jadi kalau masalah secara umum, masalah cyber dalam tahapan dan penyelenggaraan dan saat hari H pemilu mungkin belum, tetapi jangan sampai karena cyber
satu orang merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Itu aja kalau dari Iya. cyber. Nah, kalau kita melihat juga saat ini untuk pemilu di Indonesia, sampai saat ini kita masih melakukan pemilu secara manual gitu ya. Iya. Mungkin kalau kita melihat di luar, mungkin sudah banyak yang sudah melakukan dengan aplikasi, itu tadi Aplikasi. melalui atau Amerika ya. memanfaatkan Oke. digital gitu ya. Iya. Nah, sebetulnya pemanfaatan dari pemilu secara manual ini sendiri, apakah ini mengurangi dari potensi dengan adanya cyber itu sendiri atau seperti apa? Kalau dari analisa saya secara pribadi kasat mata ya, penggunaan secara manual lebih bagus daripada secara digital, yang dimana kita memiliki yang orang di belakang layar yang tidak bertanggung jawab, yaitu hacker. Nah, seperti yang kemarin lagi viral, yang hacker-hacker yang membongkar data-data Bapak Presiden, data-data menteri, data-data Indonesia, data pribadi, pokoknya yang buzzer melawan dia pasti akan mengeluarkan data pribadi, ya kan? Iya. Yang saat ini juga ada lagi yang hacker-hacker yang secara simbolis, yaitu masalah perbankan, ya kan? Masalah perbankan yaitu seperti contoh Mas ditelepon oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, anak kamu meninggal dunia segala macam, anaknya kecelakaan segala macam. Nah, itulah bentuk cyber. Nah, cyber itu merupakan ancaman kekerasan, bukan kekerasan fisik, tapi ancaman kekerasan. Disitulah menjadi objek kita selaku kita pengguna salah satu nomor HP kita sudah menggunakan digitalisasi. Iya, digitalisasi. Jadi sekarang ini kita daripada tahapan pemilu semuanya sudah ditentukan dalam PKPU nomor 3 2022, undang-undangnya yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Silahkan, sudah ada Mbah Google, ya kan? Searching itu supaya masyarakat tahu. Ya, betul. Jangan kita beranggapan satu orang karena ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia ini, masyarakat tidak tahu. Iya. Hanya bagaimana dia pengen eksistensi, setiap di mana misalnya duduk dia pokoknya buat snap. Di mana dia makan buat snap. Di mana dia bekerja dia buat snap. Itu hindari hal-hal demikian. Karena disitulah menjadi serangan cyber yang sangat berbahaya. Iya, benar, ini sangat berbahaya, perlu kita waspadai gitu ya. Nah, kalau dari Bu Gus sendiri gimana melihat saat ini kita lakukan secara manual gitu dibandingkan dengan mungkin dilihat dari negara-negara lain yang sudah melakukan secara digitalisasi gitu. Ya, saya melihatnya. Tapi sebelum dijawab, maaf Bu, kita akan break sejenak. Oke. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, masih dalam pembahasan yang sama dan menarik sekali, akan kita lanjutkan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.